Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Nur Laila. Saya dari kelas B dengan NPM 2317051109. Di sini saya akan menjelaskan terkait latihan 03 penalaran dalam ketidakpastian. Di sini udah masuk tugas ketiga dan keempat sudah ada. Dan di sini untuk referensi materinya, dimana dari materi reasoning under uncertainty ini itu ngebahas kayak di poin-poin pertama ini ya jelas untuk ngebahas perkenalan uncertainty itu apa gitu kan, kayak untuk menangani ketidakpastian itu gimana gitu kan, bisa dari banyak contoh-contohnya juga, itu kayak gejala penyakit misalnya kayak yang nggak selalu sama. Terus juga ngebahas false positif dan false negatif, terus juga ada induksi risiko kesalahan, terus juga ngebahas klasikal, eksperimental, terus ada subjektif, compound dan conditional probability. Terus kayak nanti bakal banyak ngebahas peluang probabilitas itu tadi. Terus ada gimana sih menalar hipotesis itu dari belakang, ini reasoning and backward induction. Terus bakal ngebahas tentang sedikit nyinggung ini ke Markov dan perhitungan transisinya itu gimana. Terus keyakinan dan juga propagasi ketidakpastian pada rantai intervensi itunya kayak gimana, kayak gitu. Terus gimana sih bukti-bukti yang itu digabung, yang berbeda, bukti-bukti yang berbeda itu digabung dan disebarkan melalui jaringan inferensi itu. Nah, saya udah buat soal, ini di sini itu konteksnya itu kasus klinik sensorik dan medical diagnosis, di mana sebuah sistem pakar rumah sakit ingin menentukan penyebab demam tinggi pada pasien yang masuk IGD, di mana kita punya hipotesis awal yaitu S sebagai bacterial sepsis atau infeksi bakteri sistemik. Terus ada viral infection, infeksi virus. Terus ada drug reaction, reaksi obat. Terus tidak ada infeksi, hasil positif tes mungkin karena kontaminasi atau sebab non infeksi. Terus kita punya prior awal atau keyakinan awal. Untuk prior S itu 0,03, prior V itu 0,05, prior D itu 0,01, prior N itu 0,91. Terus buktinya atau berdasarkan observasinya itu E1 nya itu tuh demam tinggi, terus E2 nya itu oleoksitosis atau WBC nya itu tinggi. Nah kalau dia observate berarti kan tidak, berarti WBC nya itu normal kayak gitu. Terus culture darah positif, terus observate berarti kan dia iya. Terus model probability-nya itu angka diberikan oleh ahli laboratorium dan statistik rumah sakit ya. Ini untuk model probabilistiknya. Untuk setiap hipotesis itu bisa S, bisa V, bisa D, bisa N. Nah kita punya diketahui itu bahwa probabilitas E1 diberi H, probabilitas E2 diberi H, probabilitas E3 diberi H, dan juga probabilitas E1 dan E2 diberi H. Untuk menangani dependensi, E1 dikurang E2. Demam dan WBC tidak dianggap sepenuhnya independen gitu. Terus kenapa sih dikurang gitu kan? Ya mungkin karena gimana ya, bukan mungkin sih, karena kita itu bakalan memisahkan bagian E1 yang tidak tumpang tindih dengan E2 gitu. Itu kan juga secara set operasi itu pengurangan ya gitu. Terus untuk spasis itu kita tahu bahwa ini untuk spasis PE1 nya diberi S itu 0,90, terus PE2 nya diberi S itu 0,85, PE1 dan E2 diberi S itu 0,78, PE3 diberi S itu 0,70. Nah begitupun yang viral, makanya sebagai berikut bisa dibaca.
Nah, untuk catatan model, asumsi pentingnya ya, ini untuk asumsi pentingnya itu kita gunain P E1 dan negasi E2 itu diberi H sama dengan P E1 diberi H dikurang P E1 dan E2 diberi H. Identitas set itu dikurang karena kita mengamati E1 sama dengan ya dan E2 sama dengan tidak. Kita asumsikan E3 itu kan kultur darah kondisional independen terhadap E1 dan E2. Jika kita kondisi pada H sehingga P E1 dan negasi E2 dan E3 sama dengan diberi H itu sama dengan P E1 dan negasi E2 diberi H dikali P E3 diberi H. Ingat, sehingga ketika E3 itu kultur darah, dia kondisional independen terhadap E1 dan E2. Jika kita kondisi pada H, tapi ya. Sehingga P-nya kayak gini, sama dikali nanti dia. Terus kita punya angka join, P E1 dan E2 sama dengan H. Itu diberikan untuk menghindari kesalahan kalau mengalihkan dari ini. P E1 dikali H P E2 P E1 diberi H dikali P E2 dikali H. Tuh angka joinnya ini kayak gini. Karena kalau manual kayak ini biasanya tuh kadang suka salah gitu loh. Nah, berdasarkan bukti-bukti yang kita punya tadi kan E1 itu ya, E1 ini di sini tadi ya, itu kan ya. Terus E2-nya itu normal, E3-nya itu ya. Nah, itu kita disuruh cari hipotesis mana yang mungkin posteriornya itu paling tinggi. Nah, posterior itu kan ini ya, apa namanya? Posterior itu kan keyakinan setelah melihat bukti atau hasil akhirnya gitu. Berarti kita cari itunya. Kalau prior itu kan keyakinan awal sebelum kita melihat bukti gitu. Kayak tadi nih. Misalnya tadi itu ininya apa namanya? Priornya itu kan misalnya PS 0,03 itu kan berarti 3% itu priornya. Kalau posterior itu keyakinan setelah melihat bukti hasil akhirnya kayak gitu. Dari mana sih angka-angka yang tadi ini datang gitu ya? PS3 ini kayak gini-gini. Nah, itu tuh datang ya karena misalnya nih P3 diberi S sama dengan 0,70 itu bukan sekedar dibikin-bikin. Itu ya tadi kan udah dijelasin di sini kalau dia diberikan dari laboratorium. Nah, kita masuk ke langkah-langkahnya. Nah, ini tadilah kira-kira untuk makrofnya kayak gini. Nah, kita cara nyelesainnya itu pakai teorema Bayes. Nah, langkah pertama itu kita menghitung probabilitas E1 dan negasi E2 diberi H sama dengan PE1 diberi H dikurang PE1 dan E2 diberi H. Kenapa itu dikurang? Ya supaya itu tadi apa namanya? Dia itu memisahkan bagian E1 yang tidak tumpang tindih dengan E2 secara set operasi itu pengurangan kayak gitu. Nah, di sini kan langkah 1 ini kita hitung peluang demam tanpa WBC ya, yaitu tinggi untuk setiap hipotesis. Kan rumusnya pakai yang ini, rumusnya yang saya sudah sebutin tadi. Nah, tujuannya si langkah 1 ini yaitu menghitung peluang demam tanpa WBC untuk tiap hipotesisnya. Rumusnya pakai yang ini. Nah, itu untuk S, 090 dikurang 078 itu kan 12. Untuk V-nya 0,80 dikurang 0,13 sama dengan 0,67. Ini dapat dari mana angka-angka ini? Ini dapat dari sini.
Tadi kan udah dikasih nih angka-angkanya, itu dapat dari sini. Nah ini tadi, kalau di soal tuh ya dapat dari ini, dari sini tadi ini. Kita tinggal sesuaiin aja sama ininya, PS-nya berapa gitu. Nah masukin ke rumus tadi itu, ke rumus yang ini, di rumusnya gitu. Sehingga di sini kita tahu nih untuk n nya sendiri itu P ini 0,05 dikurang 0,001 sehingga 0,049. Nah di langkah yang pertama ini itu kan kita mau tahu bagian demam tanpa WBC itu tinggi kan. Jadi kita ambil seluruh S1 lalu kurangi bagian juga yang punya WBC. Itu sebabnya kita mengurangkan, karena ya mudahnya aja itu demam tanpa WBC itu kan sama dengan semua demam dikurang demam dengan WBC kan. Nah itu tadi, makanya pakai rumus yang ini. Itu bayangin aja kita punya lingkaran E1 itu berisi semua pasien yang demam. Nah di dalamnya itu sebagian juga punya WBC-nya itu tinggi. Nah itu kan ada bagian tumpang tindih tuh kayak E1 dan E2-nya nih, negasi E2 gitu. Nah kalau mau bagian demam tanpa WBC-nya itu tinggi, jadi kita ambil seluruh bagian E1-nya kayak gitu. Nah jadi sekarang kita punya peluang dalam tanpa WBC-nya yang tinggi untuk setiap hipotesis. S-nya 0,12, untuk V-nya 0,67, D-nya itu 0,42, dan N-nya itu 0,049. Jadi kita tinggal ambil baris E1 dan kita kurangi kolom tumpang tindih dari E1 dan E2-nya tadi. Masuk ke langkah 2. Nah kita kan mau ya peluang ini kan, kita langkah kedua itu kita hitung Likelihood-nya, yaitu kita asumsi independen kondisionalnya E3 terhadap E1 dan E2 bila kita tahu H itu jadi. Nah bila kita tahu hipotesisnya gitu ya, jadi nah simpelnya di sini itu kita mau peluang semua observasi terjadi bersama, demam tanpa WBC tinggi dan kulturnya itu juga positif. Makanya di sini kita tulis PE1 dan dikasih E2 dan E3 diberi hipotesis. Nah, sama dengan PE1 dan negasi E2 diberi H dikali PE3 diberi H. Nah, di model ini kan kita mengasumsikan ya, setelah kita tahu hipotesis H, hasil kultur E3 itu tidak lagi bergantung pada apakah WBC ini tinggi atau tidak. Nah, itu disebut dalam conditional independent. Nah, kalau asumsi ini berlaku, jadi peluang itunya gabungan. Jadi sama dengan peluang E1 dan negasi E2 itu dikali peluang E3. Nah, makanya ini dikali kayak gitu. Analoginya itu kalau kita udah tahu H itu sepsis, hipotesisnya itu sepsis, jadi peluang pasien yang demam tanpa WBC tergantung hipotesis itu kan dan juga peluang culture positif itu kan juga bergantung sama H. Jadi itu dua hal tersebut itu tidak mempengaruhi satu sama lain gitu loh. Jadi ketika H itu diketahui, peluang keduanya itu bersama adalah hasil dari kali keduanya kayak gitu. Makanya itu dikali, kita pakai rumus ini. Nah ini S 0,12 kita pakai yang di sini tadi yang udah dihitung kayak gitu. Kita hitung 0,12 dikali 0,70 itu kan menghasilkan 0,080. Nah setelah itu kita bagi nih, bagi 100 dan sehingga menghasilkan
Untuk S-nya itu 0,084. Begitupun yang V. Kayak gitu. Nah, yang D itu kan tadi 0,042 ya. Dikali 0,0. Nah, kulturnya ini tidak positif pada drug reaction menurut model tadi yang udah dijelasin di sini. Kultur E-nya itu nih, di sini kan. Nah, sehingga dia menghasilkan 0,00. Terus untuk N-nya itu kan 0,049 dikali 0,001 sama dengan 0,0049. Nah, ini dibagi 1000 sehingga menghasilkan 0,000049. Nah, jadi langkah kedua ini intinya itu likelihood-nya, yaitu peluang data ini tuh muncul kalau hipotesisnya itu besar. Untuk S-nya itu kita ketahui 0,0840. Terus untuk V-nya 0,067, terus untuk D-nya itu 0,0000 dan untuk N-nya itu 0,000049 ini. Nah, kita cari kalau hipotesisnya itu benar. Nah, untuk S itu ini, V-nya ini. Nah, yang D itu kan berarti dia enggak sama sekali ya, atau nihil dia ini, berarti enggak. Nah, dan untuk N sendiri itu berarti dia kecil. Berarti kita masih harus lanjut ke step berikutnya, yaitu langkah ketiga. Di sini di langkah ketiga ini kita menghitung nilai yang enggak dinormalisasi atau unnormalized posteriornya. Nah, itu gimana rumusnya? Itu kan unnormalized nih hipotesis sama dengan prior hipotesis dikali likelihood terus data diberi H. Kenapa dikali? Kenapa kita kaliin sama prior? Nah, kenapa dikali? Karena kita ingin menggabungkan prior, keyakinan awal, dan juga likelihood tadi ini. Seberapa cocok sih bukti itu bila hipotesisnya itu benar? Kayak gitu. Kalau menurut Bayes, skor awal atau sebelum dinormalisasi itu kan prior dikali likelihood. Nah, jadi intinya hipotesis yang awalnya itu jarang tapi punya bukti sangat kuat itu bisa tetap menang. Kayak gitu intinya. Ingat, hipotesis yang awalnya jarang tapi punya bukti yang sangat kuat itu bisa tetap menang. Jadi hipotesis yang banyak tapi bukti lemah itu tetap kurang relevan. Analoginya itu Bayes itu kayak memodifikasi tebakan awal dengan bukti terbaru. Jadi tebakan awal itu sama dengan prior dan bukti itu sama dengan seberapa cocok. Hasil kali itu sama dengan bobot yang diupdate-nya. Nih, kita punya tahu prior untuk si S 0,03 kan prior, yang di sini kan tadi udah dijelasin ya priornya itu. Sorry. Nih priornya 0,3, nih 0,05 untuk V, D 0,1, 0,91. Nah, ini kita hitung nih dengan rumus ini tadi, kita kalikan bagi 1000. Nah, ini 0,3 itu sama dengan 3/100 dibagi 0,084. Nah, itu kan sama aja ini nih, kayak ini 3000/100. Kita pecah dari ini, dari bilangan desimal kita ubah ke pecahan supaya lebih enak. Yang bawah kita kaliin, yang atas kita kaliin, sehingga menghasilkan angka 0,025. Kita tahu lah ya, di 84 dikali 3 itu kan 252. Berarti kita letakkan 5 tempat desimalnya. Itu cara cepatnya kayak gitu. Nah, untuk V pun juga kayak gitu, tapi dia itu dibagi 1.000.000 gitu ya. Nah, selanjutnya yang D juga kayak gitu. Kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan,
kita operasiin ya seperti biasa, nanti bakalan ketemu hasilnya gitu. Begitupun yang N. Nah, di langkah yang keempat ini itu normalisasi. Nah, ini kita udah masuk ke posterior nih, berarti kita disuruh hitung sum semua normalnya. Nah, kenapa dinormalisasi? Ya, karena kan kita punya skor yang tak dinormalisasi, angka kecil untuk tiap hipotesis. Mereka itu tidak otomatis menambah ke 1 karena kita kan belum dibagi kayak gitu. Jadi normalisasi itu kan berarti bagi setiap skor dengan total semua skor itu, sehingga hasil akhirnya itu menjadi probabilitas yang totalnya 1 atau 100%. Nah, itu bias itu selalu minta kita mengubah skor menjadi angka yang mudah dibandingkan. Jadi analoginya itu kita bayangin aja 4 kantong berisi kelereng. Kita hitung berat relatif tiap kantongnya. Nah, lalu bagi dengan total untuk mendapatkan proporsi tiap kantongnya. Nah, yang pertama kita ini hitung dulu nih. Ini dapat dari mana? Dari sini ya, dari tadi ini nih, perhitungan ini tadi dari S, V, D dan juga N. Kenapa D-nya ini kita nolin aja gitu, sehingga menghasilkan angka evidence totalnya itu 0,00289959. Nah, masuk nih ke posterior. Kalau kita udah tahu ininya apa normalnya tadi, yang apa namanya sumnya itu tadi, kita masuk ke posterior. Nah, sekarang kita bagi setiap anormalnya tadi itu dengan 0,028959. Nah, ini jadi kayak ini yang tadi yang S itu dibagi segi ini. Nah, hasilnya itu segini. Ini bisa dihitung pakai kalkulator. Jadi saya udah hitung pakai kalkulator. Dan untuk PV itu menghasilkan ini, cara ceknya itu kayak gini ya. Oh ya, sorry, skip. Setelah mendapatkan angka-angka ini, hasil-hasil ini, kita tambahin, kita jumlahin. Nah, jadi kalau kita tambahin ini 86 dari perhitungan si S setelah si U normal dibagi sama sum ini, itu hasilnya ini 86,91. Dan untuk yang V itu 11,56%. Kalau yang D itu ya udah pasti 0. Terus untuk yang N itu 1,54%. Kita bulatkan, pembulatan. Ada sedikit selisih ya, karena pembulatan desimal itu kan normal. Jadi mungkin kalau dihitung desimal sama ini beda gitu. Jadi kita bulatin jadi 100,01%. Nah, jadi intinya setelah kita masukkan prior dan juga bukti tadi ini, sepsis kita punya probabilitas posterior paling tinggi. Sepsis nih berapa sih? 86,91. Paling tinggi ini sepsis. Dan sekitar hampir 87 ini. Hampir 87% si sepsis. S itu sepsis ya, ingat. Nih, di sini kan S itu sepsis. Itu hampir paling tinggi. Nah, ini menunjukkan kultur darahnya itu positif, E3. E3-nya ini buktinya. Nah, itu punya pengaruh besar meski WBC-nya itu normal. Dia sempat ngecoh juga kan. Nah, jadi bukti laboratorium yang E3 itu menambah bobot besar untuk hipotesis bakteri. Nah, jadi berdasarkan perhitungan Bayes tadi ini, kita bisa analogiin Bayes itu seperti menimbang buktinya. Jadi tebakan awal kita itu prior, itu dikalikan kekuatan bukti. Nah, setelah kita bagi dengan total semua kemungkinan, kita tahu hipotesis mana yang paling kuat. Nah, ternyata hipotesis yang paling tinggi itu
sih sepsis? Jadi jawabannya S, bacterial sepsis. A, itu tadi berdasarkan perhitungan Bayes itu tadi. Terus kenapa sih tadi di langkah 1 itu harus dikurang? Ya tadi kan sudah saya bilang karena kita memisahkan bagian E1 di sini yang tidak tumpang tindih dengan E2. Nah, kenapa kalau langkah keduanya itu dikali? Ya karena kita asumsikan E3 kondisional independen terhadap E1 dan E2. Ini tadi juga bilang kan, kondisional. Dependensi. Nah, itu terhadap E1 dan E2 bila H itu diketahuin. Di situ peluang gabungan sama dengan hasil kali. Nah, terus di selanjutnya, kenapa perlu dinormalisasi? Gitu ya, karena supaya semua posterior itu berjumlah 1 atau membuatnya itu menjadi probabilitas yang dapat dibandingin. Terus dari mana prior? Dari data histori atau pendapat ahli yang diberikan tadi si ini nih priornya. Jadi saya rasa cukup untuk penjelasan kenapa hasilnya bacterial sepsis tuh. Saya akhiri. Jika ada banyak kebelibetan dalam saya menjelaskan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.